Shalom Jemaat GP Kris Malang yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau, Yesus, Tuhan, Raja kami. Yesus Kristus.
Kami sungguh bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara setiap kami, sehingga sampai hari ini kami bisa menyembah Engkau melalui ibadah kami. Kami serahkan Tuhan setiap hati kami. Kami ingin mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang tidak pernah berhenti hanya dimiliki oleh Allah kita. Selalu baru setiap pagi dan tak pernah berkesudahan. Amin. Mari dengan sukacita kita nyanyi bagi Dia, Sang pemilik kasih sejati itu. Kasih Allah tak berkesudahan. Sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mustahil dan sulit bagi setiap kita manusia. Maka mari kita mohon kepada Allah, Sang Pengampun itu, agar memberi kita hati yang mengasihi dan mengampuni tanpa pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun kita berada, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, tibalanya waktu bagi kami untuk kami boleh menikmati suara kebenaran firman-Mu. Sentuhlah kami dan bukalah hati kami. Bukalah telinga kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya dan jemaat sekalian yang mendengarkannya. Biarlah kami semua sama-sama ditolong oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh kuat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua pernah jatuh dalam dosa kebencian. Kita semua punya pengalaman hidup, bagaimana kita disakiti orang lain, dan akhirnya kita pun juga membalasnya dengan kita membencinya. Bahkan mungkin kita tidak menyapa dia, mungkin juga kita tidak menegur dia, mungkin kita menganggap diri kita lah yang paling benar dan dialah yang paling salah. Dan itu realita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Suatu ketika saya pun dipersalahkan orang lain, disalahkan jemaat Tuhan bagi diri saya, tapi bukan di sini, bukan di GP Kris Malang, tapi di tempat pelayanan saya yang sudah saya lewati. Saya disalahkan karena omongan orang lain tentang jemaat tersebut, dan akhirnya saya dibenci. Ketika saya kunjungan, saya dimarahi. Apa yang saya lakukan? Saya terdiam dan saya hanya berkata, saya tidak melakukannya, tapi dia terus menuduh saya dan menganggap saya adalah pelakunya. Sudah singkat cerita, saya akhirnya hanya berdoa buat dia. Saya hanya mengasihi dia, saya mencintai dia, karena saya menyadari bahwa saya adalah orang yang paling berdosa. Dan di hadapan Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Dan ternyata relasi itu terbangun kembali. Karena saya punya satu kerinduan, saya rindu supaya yang saya lakukan bukan kebencian, tapi yang saya lakukan adalah pengampunan demi pengampunan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah sampai hari ini kita masih hidup dalam dosa kebencian? Atau kita masih juga menjadi pelaku membenci orang lain? Atau mungkin kita juga menjadi korban dibenci? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya ingin untuk dilepaskan? Saya percaya semua kita rindu dilepaskan dari dosa kebencian ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan, bahkan tema kita hari ini berbicara merdeka dari kebencian, akan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat diri kita, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan yang sudah kita terima dari Kristus. Mari kita rindu, kita ingin untuk mengalami kebebasan dari rasa benci. Dan yang menolong kita hanyalah Tuhan. Di dalam firman-Nya, kita akan dituntunnya dan kita akan ditolong. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kebencian, dari kata benci, itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangat tidak suka. Tapi di dalam Alkitab bukan hanya tidak suka saja. Tapi Alkitab menganggap bahwa kebencian atau benci ini adalah satu kejahatan. Benci adalah satu permusuhan. Benci artinya mencelakakan. Jadi ini merupakan dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Ada satu terjemahan lain di satu artikel yang saya baca. Dikatakan kebencian adalah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan
permusuhan atau antipati terhadap seseorang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kebencian itu menguasai diri kita, maka seorang psikolog dalam ilmu psikologinya, dia mendefinisikan tentang benci, yaitu Dr. Sigmund. Dia katakan bahwa benci itu adalah penyakit yang ingin menghancurkan kita. Saudara, ini luar biasa, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa penyakit kebencian inilah, kalau kita menikmatinya dan terus di dalamnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya marilah kita menjaga relasi kita. Mari kita menjaga komunikasi kita, kepedulian kita, kasih kita kepada orang lain. Di dalam keluarga kita, rekan kita, atau orang yang kita kenal, atau mungkin kepada siapapun yang kita tidak kenal. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang ingin memuliakan Tuhan dengan diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam satu artikel yang diterbitkan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen di Malang pada tahun 2014 menyatakan bahwa kepahitan seorang anak mengalami kebencian sejak kecil itu sudah dialami karena perlakuan orang tuanya. Yang pertama, orang tua suka membandingkan anak A dan anak B. Yang ini lebih pintar, ini lebih bodoh. Ini lebih banyak rankingnya, ini enggak banyak. Itu akhirnya menimbulkan luka yang mendalam bagi diri seorang anak, sehingga anak itu hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian tersebut. Yang kedua, penolakan orang tua ketika anaknya membutuhkan orang tuanya sibuk dan sibuk. Dan anak merasa dia tidak berarti, dan dia membenci orang tua. Bahkan juga ketika anaknya bersalah, dia meminta ampun, minta pengampunan, orang tuanya tidak bersedia mengampuninya karena kesalahannya. Dan ini dibawanya sampai besar. Luka benci ini akan membuat seorang anak ini ketika dia besar, dia akan melampiaskan kepada orang tuanya. Tapi Ibu dan Saudara, marilah kita membesarkan anak kita, generasi kita. Besarkanlah mereka dalam kasih, dalam komunikasi, kepedulian, perhatian yang sehat. Supaya anak-anak kita kelak menjadi pribadi-pribadi yang bukan hidup dalam kebencian, tapi justru hidup memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya dosa kebencian ini ketika menguasai kita akan memberikan dampak yang besar atau pengaruh yang besar dalam kehidupan diri kita maupun diri orang lain. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, akar yang pahit ini adalah jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Jadi di dalam kepahitan itu akan merusak kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Dan betul seperti Dr. Sigmund yang mendefinisikan benci adalah penyakit. Akan menghancurkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini adalah dosa yang serius di mata Allah. Jadi orang yang memelihara kebencian dalam hidupnya, atau membenci orang lain, maka itu akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk tidak mengalami kebahagiaan. Dia tidak bahagia, gimana mau bahagia? Hidupnya negatif aja, dikuasai oleh akar-akar kepahitan. Jadi dia tidak bahagia, selalu yang ada di depannya negatif. Relasi dengan orang lain tertutup. Dia melihat orang lain aja dia tidak suka karena sudah menyakiti dia. Dia menutup diri, tidak ada komunikasi yang baik. Dan lebih parahnya lagi, dia hidupnya jauh dari Allah. Tidak mengasihi Allah dan sesama seperti dirinya sendiri.
Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menjauh dari kita, tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi kitalah yang mungkin menjauh dari kasih karunia Allah. Kita tidak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pribadi yang gagal bergantung kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang gagal untuk meminta Allah memimpin kita sehingga kita hidup menyenangkan Dia. Orang Kristen yang hidupnya dikuasai oleh kebencian dan kemarahan, hidupnya jauh dari kasih karunia Allah, orang semacam ini akan memunculkan perilaku-perilaku yang buruk. Dalam Ibrani 12 ayat 15 menunjukkan ada dua perilaku yang buruk. Dikatakan apa? Menimbulkan kerusuhan, artinya menyusahkan. Orang yang hatinya pahit selalu menyusahkan banyak orang. Membawa kesulitan bagi banyak orang. Menjadi sumber masalah. Maka ini merupakan perilaku yang buruk orang yang tidak menjaga hatinya dengan baik. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 yang berikut dikatakan mencemarkan atau menajiskan. Jadi orang Kristen yang hatinya dipenuhi kepahitan, kebencian dan kemarahan akan membuat orang yang tidak berdosa menjadi berdosa. Jadi orang yang tidak berdosa jadi berdosa karena kita. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada muncul perselisihan, pertengkaran, iri hati, dendam, amarah dan lain sebagainya. Dan ini dikatakan apa? Ini akan mencemarkan, menajiskan. Saudara, hari ini ujaran kebencian marak di media sosial. Satu kalimat yang kita tulis di sana itu bisa membuat orang lain terluka. Kalau itu positif, membangun orang lain. Tapi kebanyakan hari ini ujaran kebencian yang muncul adalah hal-hal yang negatif. Menjelekkan orang lain, menghina orang lain, sehingga orang lain tidak terima. Dan ujung-ujungnya banyak orang berencana jahat. Akhirnya ada pembunuhan, ada kerusuhan di mana-mana. Itu semua timbul karena akar kepahitan. Itu timbul karena kebencian. Sehingga ketika dia sudah membunuh orang, ketika ditanya dia katakan, karena aku sakit hatilah, aku marahlah, aku emosilah, karena aku diperlakukan dengan tidak adil dan lain sebagainya. Tapi kasihan, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan selalu datang terlambat. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita hidup hanya bergantung pada kasih karunia Allah. Bergantung pada anugerah Allah semata. Karena dialah sumber pertolongan kita. Dialah yang mampu menolong saudara dan saya. Untuk boleh menikmati hidup seperti apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai orang Kristen yang sudah menikmati kasih karunia Allah. Anugerah Allah atau keselamatan dari Yesus. Jagalah hubungan kita dengan Yesus. Semakin hari semakin erat dalam doa-doa kita. Dalam firman yang kita baca. Dalam persekutuan-persekutuan kita. Semua itu akan menolong kita. Untuk mengerti bagaimana kasih Allah yang begitu sangat mahal. Allah disalibkan dalam diri Yesus Kristus. Dia berkorban untuk kita. Dia memberikan pengampunan yang sangat mahal untuk kita. Dan saatnya Allah dalam Yesus menginginkan kita. Marilah kita bertekad untuk menyenangkan Dia. Dan tidak mau lagi dikuasai atau diikat oleh dosa kebencian. Saudara, bagaimana kita bisa merdeka dari kebencian? Yaitu marilah kita hidup damai. Hiduplah dalam damai sejahtera. Filipi 4 ayat ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadilah orang yang hidup dalam damai. Jangan suka bermusuhan. Jangan suka hidup di dalam kebencian. Kita semua ingin merdeka kan? Bulan merdeka, bulan kemerdekaan. Marilah kita juga mengingat akan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Pembebasan atas dosa kita. Marilah kita hidup dalam damai sejahtera. Yaitu berdamailah dengan Allah. Akuilah kepahitanmu yang membuat kita terbelenggu oleh dosa kebencian di hadapan Allah. Dan mohon agar Allah di dalam diri Yesus melepaskan kita. Dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Berdoa agar Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Membuka diri kita di hadapan Allah. Untuk kita dimampukan. Untuk Allah kembali menerima kita tanpa syarat. Berdamailah dengan diri sendiri. Jujur pada diri sendiri tentang apa yang terjadi pada diri kita. Bahkan masa lalu kita tentang kepahitan dan kebencian kita. Berhenti menyalahkan diri kita. Dan mengampuni diri kita. Dan selalu berpikir positif. Ini akan menolong kita juga untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan berdamailah dengan orang lain. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan. Dan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, disinilah letak kekuatan kita. Disinilah berkat yang seharusnya kita lakukan. Setelah saudara dan saya berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri. Saatnya kita melepaskan sumber damai sejahtera itu. Bagi semua orang yang mungkin melukai kita. Sehingga kita benci kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sadarlah bahwa ketika kita mau untuk sembuh dari dosa kebencian ini dan kita mau hidup dalam damai sejahtera Allah, maka Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita, mengaruniakan damai sejahtera untuk kita. Saudara, yang kedua, berkomitmen untuk menabur kebaikan, bukan kejahatan atau kebencian. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12, dimulai dengan bagaimana orang Kristen atau anak-anak Tuhan mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka yang sudah menikmati akan kemurahan Allah itu, keselamatan itu. Saatnya mereka hidup di dalam kasih yang sejati. Saatnya mereka hidup dalam kasih yang murni. Saatnya mereka hidup dalam kebaikan-kebaikan yang mereka tabur kepada orang lain. Maka dalam Roma 12 ayat 17-21 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini mungkin sangat bertolak belakang dengan orang-orang dunia. Tapi disinilah perbedaan kita dan kebanggaan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kalahkan kejahatan itu. Kalahkan rasa benci itu dengan menabur kebaikan demi kebaikan. Orang yang menabur kasih akan menuai kasih sayang. Orang yang menabur damai akan menuai berdamai dengan orang lain. Tapi orang yang menabur kebencian akan menuai dibenci orang. Orang yang berdamai, orang yang menabur kemarahan, dia akan terima, menuai itu dan lain sebagainya. Iri hati, dendam dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, katakan pada diri kita masing-masing. Bahwa Allah benci akan dosa kebencian itu. Dan saya dan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita akan membenci diri kita bahwa saya tidak mau dikuasai oleh dosa kebencian. Mari kita menabur, mengasihi tanpa syarat seperti Allah mengasihi kita. Menerima kita apa adanya, tidak pura-pura. Allah ingin juga supaya ketika kita menabur kebaikan itu, mari kita menabur dengan jujur. Jangan ada udang di balik batu. Ada maksud-maksud tertentu. Jangan, saudara. Di mata Tuhan, Tuhan melihat setiap kehidupan kita dengan jelas, dan marilah kita lakukan dengan jujur. Menabur kasih yang kita terima dari Kristus, mengasihi orang yang membenci kita, dan mungkin selama ini kita tidak bisa terima mereka kembali.
Tapi Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, dalam kekuatan Roh Kudus-Nya, Dia akan menolong kita untuk mampu mengasihi mereka tanpa syarat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menabur kebaikan, kita juga dipanggil untuk memberkati, bukan untuk membenci. Di dalam Roma 12 ayat 14 dikatakan kita dipanggil bukan untuk mengutuk ya, tapi kita dipanggil untuk memberkati. Jadi Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ketika kita menabur kebaikan itu kepada orang lain, kepada keluarga kita, anak, menantu, cucu kita, atau siapapun yang kita temui. Ketika kita menaburnya dengan baik, dengan tulus dan murni, maka ketika mungkin mereka membenci kita, Tuhan katakan apa? Berkatilah mereka dengan apa? Selalu berdoa untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita berdoa buat musuh-musuh kita, atau orang-orang yang membenci kita, atau mungkin orang-orang yang kita benci? Tuhan mengajak kita, marilah kita kalau mau merdeka, mari kita mengampuni mereka, kita doakan mereka supaya mereka juga boleh menerima kita kembali dan kita menjalin relasi kembali dengan baik. Bapak, Ibu dan Saudara, lakukanlah hal yang baik bagi semua orang. Saudara, berbuat baik demi kemuliaan Tuhan itu tidak sia-sia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Melalui diri kita Allah dipermuliakan. Saudara, bebas dari kebencian adalah tanda kita adalah murid Kristus. Bebas dari kebencian, hidup kita akan lebih tenang dan damai sejahtera. Bebas dari kebencian, kita akan bahagia mendoakan musuh-musuh kita. Bebas dari kebencian, hidup semakin erat dengan Tuhan, suka berdoa. Suka membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Bebas dari kebencian, Allah di dalam Kristus Yesus akan dimuliakan di dalam diri kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kehidupan kita yang sudah bebas, yang kita bertekad untuk bebas dari kebencian itu, kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya akan dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup memperkenankan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan dan kami sudah menikmatinya. Mampukan kami dan biarlah dengan hati yang bertekad untuk tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bertekad untuk hidup berdamai dengan orang lain, memberkati orang lain. Dan kami pun juga berkomitmen untuk menabur kebaikan, menabur kasih Kristus kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Dan biarlah melalui disitulah kami akan memancarkan akan sinar kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus melalui diri kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus, kami sudah bersyukur, sudah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, pada hari ini kami bersyafaat dan berdoa ya Tuhan bagi situasi dan kondisi hari-hari ini. Mohon Engkau tetap menjaga dan memelihara kami, baik keluarga kami, gereja kami, dan juga bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini. Jika di antara kami ada yang sakit ya Tuhan, mohon kiranya Engkau menjamah kami dan menyembuhkan kami. Demikian juga jika di antara kami ada yang kesulitan ekonomi, keuangan, dan pekerjaan, mari Tuhan Engkau pulihkan ekonomi dan pekerjaan kami. Jikalau ada di antara kami yang bergumul karena keluarga, atau mungkin ada di antara kami yang sudah mulai jauh dari Tuhan, mari Bapa, Engkau tidak jemu-jemu mengingatkan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, kami akan disadarkan kembali untuk cinta setia kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara Theophilus, kami berdoa bagi Bapak Mulyono, kami doakan Ibu Yahya Farida, berdoa bagi saudara Reviano Dwihandoko, dan juga bagi Bapak Hadi Purwanto. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dengan bertambahnya usia mereka, maka semakin bertambah pula cinta setia mereka kepada Tuhan. Berkati iman, berkati kekuatan, kesehatan dan keluarga mereka, serta kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Demikian ya Bapa yang menjadi doa kami percaya Tuhan mendengar, bahkan menjawabnya oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita kembalikan segala puji hormat kita kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian, doksologi dan terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudaraku, kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kami atas nama hamba Tuhan dan Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Kristen Malang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sembah dan puji Ruh kita.